Selamat datang di perkuliahan pemrograman komputer. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang control flow di JavaScript. Oke, jadi pertama mungkin singkat saja ya definisi control flow. Lalu kita masuk ke pernyataan bersyarat, conditional statements di JavaScript. Lalu tentang cakupan blok kode atau block scope. Kemudian terakhir tentang pernyataan pengulangan atau looping statements. Ini semua di bahasa pemrograman JavaScript ya. Oke. Jadi control flow itu secara definisi itu aliran program yang adalah urutan di mana statement individu, instruksi atau panggilan fungsi dari program imperatif dijalankan atau evaluasi. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi dia dari atas ke bawah. Jadi di atas ada statement, lalu ke bawah lagi ada statement. Jadi dijalankannya berurutan dari atas ke bawah. Ini urutannya sequence. Lalu kemudian ada selection. Selection ini artinya kondisi ya, conditional statement. Jadi kalau di JavaScript ada if, else atau switch case. Jadi ketika alirannya masuk ke sini, dia dihadapkan dengan dua pilihan kalau di gambar ini ya. T-nya ini true atau false. Jadi kalau misalkan true dia ke sini, kalau false dia ke sini. Lalu true dia juga punya statement sendiri, false juga punya statement sendiri. Lalu alirannya jadi ini aliran conditional statement. Lalu yang terakhir itu ada iterasi atau iteration ya. Ini kalau di JavaScript sama dengan looping statement ya. Jadi looping itu ketika program masuk ke sini, dia akan masuki apa yang namanya statement pengulangan. Jadi ketika di sini, ketika kondisinya benar, maka dia akan terus berulang. Jadi kondisi terus berulang, di sini ada statement, lalu dia balik ke statement awal, dan seterusnya begitu. Nah di sini kalau false, F ya. Jadi misalkan alirannya masuk ke sini, ternyata dia tidak memenuhi kondisi untuk pengulangan tersebut, dia akan mengarah ke sini. Jadi secara garis besar aja ya, ini mungkin bukan di JavaScript aja, tapi di semua bahasa pemrograman ini control flow itu seperti ini. Jadi sama aja secara umum control flow di setiap bahasa pemrograman komputer itu hampir sama ya. Oke, kita langsung aja ke pemrogramannya. Kita akan praktek langsung. Sekarang kita buat folder lagi ya. Pertemuan keempat. Ini folder. Oke, lagu di dalam sini seperti biasa kita buat file lagi. Lalu di sini script kita kasih nama control flow. Nah, ini karena kita membahas tentang control flow di sini. Oke. Nah, di sini kita buat lagi filenya yang baru. Nama kontennya kita sesuaikan controlflow.js. Oke. Sekarang kita mau tes apakah file JavaScript-nya ini udah terhubung dengan index.html atau belum. Oke. Jadi kita bikin variabel dulu, misalkan variabel angka sama dengan 30 lah ya. 30. Di sini console.log
angka. Ya, kita save. Di sini kita open with live server. Nah, setelah itu tekan F12. Oke, keluar ya. Nah, ini keluar angkanya 30. Nah, berarti programnya udah terhubung ya, terkoneksi antara index.html dengan control flow. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang conditional statement atau pernyataan bersyarat. Jadi sini kita belajar pertama if else ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi if ini adalah perintah untuk statement ya, perintah atau statement untuk mengecek persyaratan atau kondisi. Jadi setelah tekan if, setelah kita masukkan if, lalu kita kasih kurung buka. Nah, di dalamnya kita kasih kondisi. Ini kondisi ya, kondisi yang kita inginkan. Kondisi yang kita inginkan. Jadi kondisi inginkan bisa misalkan if angka lebih besar dari 30 misalkan. If lebih besar angka dari 30. Nah, terus setelah selesai kurung tutup ini kita kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal seperti ini ya. Ini kurung kurawal ini menandakan block scope dari persyaratan ini, statement ini. Dan biasanya kita enter di sini. Jadi setelah if kita masukkan, lalu kurung buka, di sini ada kondisi yang kita inginkan, kita kurung tutup. Nah, setelah itu baru kita masukin kurung buka, kurung kurawal buka. Nah, di antara kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup ini adalah program yang akan kita jalankan jika kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalkan kita menginginkan angka lebih besar dari 30 ya. Jadi kalau angka lebih besar dari 30, kita ingin mencetak misalkan angkanya adalah 30 gitu ya. Jadi angkanya 30. Nah, jadi kalau kondisinya ini benar, ini maka akan keluar di konsol itu angkanya adalah 30. Tapi jika enggak, maka tidak akan tercetak. Kan kita save, kan kita lihat. Enggak keluar ya. Jadi enggak keluar di sini. Nah, berarti syaratnya ini salah. Jadi karena syaratnya tidak memenuhi, maka enggak keluar di sini. Enggak keluar di konsol. Nah, sekarang kita ganti syaratnya. Jadi syaratnya kita ganti jika angka itu sama dengan 30 ya, sama dengan 30 ya. Jadi ini loose comparison ya, jadi perbandingan umum ya, bukan perbandingan seri. Kita coba dulu perbandingan umum, kita save. Nah, dia keluar nih, tuh angkanya adalah 30. Nah, tapi kalau kita masukkan strict comparison atau perbandingan ketat ya, kita masukkan gini sama dengan 3 kali, nah dia nggak keluar. Karena ini adalah string ya, ini string bukan number, bukan angka. Oke, sekarang kita ganti aja deh jadi number. Nah, sekarang kita save lagi ya. Jadi ini udah number, ini juga udah number ya. Jadi sama, tipe datanya udah sama, berarti harusnya ini keluar ya. Kita Ctrl S. Nah, langsung keluar lagi ya. Jadi angkanya adalah 30. Oke, jadi seperti itu ya kondisinya ya. Nah, sekarang kita mau coba apabila misalkan kita balik lagi. Oke, biar aja. Jadi misalkan kita variabel angkanya ini kita ganti jadi 50 misalkan. Jadi nggak keluar ya. Jadi angkanya 50, kita Ctrl S. Nah, dia nggak keluar. Tapi ada cara lagi supaya, maksudnya kondisi yang kedua. Jadi misalkan kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, maka kita membutuhkan kondisi yang kedua. Nah, untuk memasukkan kondisi yang kedua itu kita pakai else. Nah, else, setelah itu kita kurung kurawal lagi, terus tekan enter. Nah, biasanya
Biasanya nih kadang-kadang dipisah ya. Jadi beberapa programmer tuh biasa dipisah else-nya jadi biar enak liatnya. Tapi di sini kita sambung aja dulu. Jadi else. Jadi kalau misalkan console.log angkanya bukan 30. Angkanya bukan 30. Nah, sekarang jadi program ini ya. Jadi yang ini program ini blok kode program ini bilang jika angkanya sama dengan 30, maka ini di print. Tetapi jika angkanya bukan 30, maksudnya else ya. Jadi kondisi ini nggak memenuhi, jadi dia turun ke bawah. Jadi kondisi ini nggak memenuhi, dia akan turun ke bawah. Else, maka angkanya bukan 30. Nah, sekarang kita save ya. Jadi tulisannya, nah angkanya bukan 30. Yang angka 50. Jadi else kayak gitu. Jadi kalau kita ingin dua kondisi yang ingin kita masukkan dalam program. Jadi kalau kondisi satu tidak memenuhi, lanjutkan ke kondisi kedua. Kondisi kedua seperti ini ya. Angkanya bukan 30. Nah, kita bisa masukkan kondisi ini bisa banyak ya. Jadi kondisinya nggak cuma 2, kita bisa masukkan 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi, seterusnya. Jadi terserah, itu pakai statement else if. Nah, jadi bisa ditambahkan di sini else if. Nah, else if angkanya terus kita masukkan lagi dalam kurung angkanya, misalkan kondisi kedua angka lebih besar dari 30 misalkan. Nah, lalu kita kurung tutup. Jadi kalau misalkan angka yang ini kita ubah menjadi 50 ya. Jadi kan ini lebih besar dari 30. Jadi angkanya kita tulis di sini angkanya lebih besar dari 30. Nah, ini kan udah kurung kurawal buka ya. Harus ditambah kurung kurawal tutup. Nah, ini penting banget ya. Jadi kurung kurawal ini nih suka bikin error ya. Kalau sering kali kalau kita programnya banyak lalu ada yang kurang, ini dia programnya jadi error. Jadi diperhatikan berapa kurung kurawal. Jadi ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini. Oh, ini kelebihan ya. Oke, jadi pas ya. Jadi kurung kurawal buka ini satu, di sini ditutup, terus ini dibuka lagi, di sini tutup lagi. Oke. Sekarang kita save nih. Nah, jadi kalau angkanya lebih besar dari 30, maka yang keluar adalah ini. Kita Ctrl S. Nah, keluar ya. Angkanya lebih besar dari 30. Jadi kondisi yang pertama angka 30, kalau nggak terpenuhi, dia masuk ke kondisi kedua, angka 30. Ini dia menjalankan program ini. Gimana kalau misalkan kita masukin 20? Nah, nggak bisa ya. Jadi nggak keluar ya. Sama kayak tadi nggak keluar. Nah, bisa juga kita tambahin kalau else. Nah, misalkan else itu, kalau else saja itu biasanya dipakai untuk kondisi terakhir ya. Jadi misalkan kita ada 10 kondisi, jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4, dan sampai 10. Biasanya else ini ditaruh di kondisi yang ke-10. Jadi kalau 9 kondisi pertama itu nggak terpenuhi, dia masuk ke kondisi terakhir. Jadi else, kita masukin lagi console log, kita masukin angkanya di bawah 30. Oke, jadi kita save. Nah, angkanya di bawah 30 ya. Oh, jadi gini ya. Jadi if statement, else statement, ini contohnya seperti ini. Jadi kita menentukan kondisi. Jadi kalau misalkan kondisinya ini terpenuhi, maka program ini dijalankan. Kode program ini dilanjutkan. Kalau ini nggak terpenuhi, dia akan lanjut ke kondisional selanjutnya, angka lebih besar 30. Jadi kalau ini nggak terpenuhi juga, baru dia akhirnya masuk ke kondisi terakhir. Nah, selalu angkanya di bawah 30. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini contoh sederhana penggunaan control flow menggunakan conditional statement
if else. Selanjutnya kita akan belajar tentang conditional statement if else. Conditional statement. Switch case maksud saya. Switch case ya. Switch case. Nah, ini kita hilangin dulu ya. Oke. Nah, sekarang switch case itu contohnya misalkan kita punya variabel ini nilai akhir ya. Nah, uang aja deh, coba deh. Uang itu misalkan uang 5.000 gitu misalkan. Oke. Kita punya variabel uang nih 5.000. Nah, baru kita misalkan switch. Nah, di sini kita masukin kondisinya. Jadi switch case ini kita masukin kondisinya uang. Nah, di si switch ini dia langsung menilai langsung ya. Jadi dia kalau di if ini kan kita harus bandingkan. Jadi angka sama dengan 30, angka kurang lebih besar dari 30 atau angka kurang dari 30. Jadi di kondisinya di sini if else dia harus ditentukan kondisinya. Kalau di sini, kalau di switch dia langsung menilai dari variabelnya. Jadi misalkan uang nanti variabelnya di sini. Oke, kita lihat aja. Nah, di sini kita kasih block scope. Ini lambangnya kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, terus kondisi pertama penulisannya itu seperti ini, case. Jadi di sini misalkan 2000 terus titik 2. Ini bukan titik koma ya, titik 2. Nah, terus enter. Misalkan kalau ini benar, kita keluarkan di console log. Kita print, Anda punya uang 2000 gitu misalnya ya. Nah, ini jadi sekarang case yang misalkan 5.000 titik 2 console.log Anda punya uang 5.000 titik koma, terus case yang ketiga 10.000 titik 2 console.log Anda punya uang 10.000 titik koma, terus kita bikin sampai 5 ya, misalkan ya 5 ya, 20.000 titik 2 console.log Anda punya uang 20.000. Terus yang terakhir itu case 50.000. Titik 2 console.log Anda punya uang 50.000. Nah, yang terakhir nih. Jadi kalau misalkan nilai ini nggak ada di sini, nggak ada pilihannya, jadi nggak ada 2.000, 5.000, 10.000, baru kita keluarkan ini. Nah, default ini gunanya untuk untuk mengoutput data yang tidak ada nilai variabel yang tidak sesuai. Jadi kalau variabel tidak ada yang sesuai, dia keluar yang ini. Console.log pecahan uang yang Anda miliki tidak valid, misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi gini, kita punya variabel nih, uang. Ini titik koma ya. Jadi kita punya variabel uang 5.000. Nah, di sini kita tes nih. Jadi di sini conditional statementnya switch uang. Jadi di sini perintah ini untuk mengetes nilai yang ada di sini, nilai variabel di sini. Nah, nilai variabel ini diuji
misalkan, nah di sini 5.000 ya. Jadi kalau ada nilainya, jadi dia ngetes satu-satu. Jadi dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan ada nilainya, nah di sini kan sama ya. Jadi 5.000 ada ya. Jadi karena uang ini nilainya 5.000, ini 5.000, berarti harusnya yang ini yang keluar. Jadi harusnya kita lihat di sini tulisannya Anda punya uang 5.000. Kita save ya. Kita save. Nah, keluar ya. Di sini Anda punya uang 5.000. Nah, perbedaan antara switch case ini dengan if else. Jadi switch case ini dia akan menguji nilai yang ada di sini dan begitu cocok. Jadi misalnya ini cocok, maka pilihan seterusnya itu kan di print semua. Jadi pilihan setelah 5.000 ini misalkan yang cocok 5.000 ya, tadi ini 5.000, maka pilihan yang di bawahnya itu akan dicetak semuanya sampai ke default. Atau misalkan 10.000 ya, misalkan 20.000 nih, misalnya kita ganti nilainya dari 20.000, maka nilai yang keluar ini dan seterusnya ke bawah. 20.000 keluar, ini benar, jadi 20.000, 50.000, dan ini akan keluar semua nih. Jadi tiga baris ini akan keluar semua. Jadi 3 baris ini akan keluar semua. Kita tes ya. Ctrl S, kita save. Nah, 20.000, 5.000, dan yang ini. Nah, cara mengatasinya, jadi cara mengatasi supaya dia nggak ke print semua itu, kita pakai perintah yang namanya break. Nah, perintah break ini untuk keluar dari block scope atau lingkup blok kode ya, block scope switch. Jadi bukan switch saja, bisa juga dipakai buat if ya, tapi karena if udah ada kurung kurawal, jadi tiap ini ada kurung kurawal ya. Kalau di if else dia tiap pilihan tuh ada block scope-nya. Jadi ini pilihannya seperti ini, terus yang block scope kedua pilihannya seperti ini, block scope yang ketiga tuh pilihannya seperti ini. Jadi tidak begitu memerlukan perintah break, tapi di switch case ini dia perlu break. Jadi misalkan kepilih nih, misalkan ini 2.000 ya. Jadi kalau kita 2.000 ini tercetak di konsol, ketemu perintah ini, yang ini nggak akan cetak lagi karena dia udah keluar dari scope yang ini. Jadi dengan ada perintah ini break, jadi dia keluar dari perintah dari blok kode switch ini. Oke, jadi kita masukin satu-satu ya. Jadi tiap pilihan tuh ada breaknya. Tambah break. Setelah ini kita belajar belajar tentang blok kode. Break. Default nggak perlu ya, karena kalaupun default kepilih, dia udah nggak ada case lagi. Jadi otomatis setelah ini tercetak, dia langsung keluar dari blok kode. Oke, kita save ya. Kita save. Jadi ini masih 20.000 switchnya. Jadi switch ini uangnya 20.000. Jadi harusnya ke print ini aja. Konsol begitu ini cetak ke konsol, ketemu perintah ini, dia langsung keluar. Oke, kita save, Ctrl S. Nah, langsung keluar ya. Anda punya uang 20.000, karena ketemu break dia langsung keluar. Sama aja. Jadi kalau misalnya 2.000 nih, kita hilangin 01, 2.000. Kalau nggak pakai break dia akan ke print semua. Jadi konsol case 2.000 dia harusnya begitu ini tercetak, perintah ini ketemu, langsung keluar. Kita Ctrl S ya, kita save. Nah, Anda punya 2.000, dia langsung keluar. Jadi ini ketemu ini langsung keluar. Jadi itu bedanya. Bedanya antara switch case dengan if else. If else tuh perpilihan dia ada block scope-nya, tapi switch case tuh cuma satu. Dia cuma punya satu block scope, dia cuma punya ini doang. Jadi kalau pengen keluar dari block scope ini, dia harus pakai perintah break. Oh, satu lagi. Jadi satu lagi ya. Jadi switch case ini dia menggunakan conditional statement switch ini menggunakan perbandingan strict ya, atau strict comparison.
Jadi data sama tipenya itu harus sama. Nah, jadi data sama tipe datanya itu harus sama. Ini 2000 ya. Nah, ini kan tipenya string ya. Ini tipenya string. Ini tipenya string juga. Nah, jadi bisa cocok. Tapi kalau misalkan kita ubah, ya, misalkan ini tipe datanya number, kita jadi tipe data angka. Nah, ini nggak akan keluar. Yang keluar yang ini. Yang keluar pasti yang ini. Jadi kita 2000, kita uji, tapi tipe datanya beda, dites lagi ke sini, nggak ada yang cocok. Nah, yang ini akhirnya yang keluar. Kita tes ya. Ctrl S, kita save. Nah, nggak ada ya. Bener kan? Jadi cuman ini yang keluar. Jadi dia mengujinya pakai switchcase tuh mengujinya pakai sama dengan 3 kali. Jadi pakai, kalau perbandingan stack itu yang pertemuan sebelumnya dia sama dengan 3 kali kayak gini ya. Di sini switchcase-nya sama dengan 3 kali. Jadi kalau misalkan walaupun nilainya sama 2000, tapi kalau tipe datanya beda, dia nggak akan keluar hasilnya. Kita balikin lagi ya ke string ya. Nah, ini string nih sama nih. Kita Ctrl S, harusnya keluar lagi ya. Nah, keluar lagi, Anda punya uang 20.000. Nah, Anda punya uang 20.000. Nah, kayak gitu ya. Itu bedanya antara if else sama switch case. Oke, selanjutnya kita coba jelaskan lagi. Kita coba belajar lagi tentang variable dan block scope ya. Jadi ini variable, block scope nih. Yang ini saya akan jelasin lagi. Ini kita hapus dulu aja. Oke. Jadi di sini variable dan block scope mungkin ya. Oke, jadi misalkan kita punya variabel nih, angka lah ya, angka sama dengan 70 ya. Oke, terus di sini ada conditional statement. Nah, ini saya set true gini supaya di pasti jalan ya. Jadi saya set true ini supaya pasti jalan. Nah, kita akan belajar tentang ini, tentang block scope ini. Nah, di sini angka 70. Sekarang kita coba keluarkan di sini. Console log. Angkanya adalah gini ya. Angka pada blok ke-1 adalah, nah di sini kita tulis angka ya. Nah, ini kita tes dulu. Ya, kita save. Nah, ini keluar 70 ya, angka pada blok 1 70. Kalau kita print di sini console.log, angka pada global scope adalah koma angka. Oke. Jadi dari awal sini sampai akhir program itu namanya global scope ya. Jadi gini, kita tandain aja. Ini namanya variable global scope. Artinya nih paling awal ya. Jadi scope paling awal nih di sini. Nah, setelah masuk ke sini, setelah ketemu kurung kurawal ini, jadi block scope tuh dimulai dari kurung kurawal ini ya. Kurung kurawal ini, terus di antara dua ini, kurung kurawal buka dan penutup, itu namanya block scope. Nah, ini di sini karena munculnya di sini, jadi setelah global scope tuh ada blok pertama ya. Ininya block scope pertama, angka kita lihat ya. Oke, masih sama ya. Jadi pada global scope itu 70, pada blok pertama itu 70. Nah, di perintah let ya, kalau misalkan kita ganti seperti ini, angka sama dengan 90 misalnya ya. Kita save, itu pasti berubah jadi 90. Oke, ini bisa ya. Tapi kalau kita misalkan kita deklarasi ulang nih, jadi kita taruh let lagi di sini.
Jadi sini udah lihat angka 70, terus di bawahnya kita taruh lagi di global scope ini. Masih di scope yang sama ya, masih di global scope, terus kita deklarasikan lagi dengan nama variabel yang sama, tapi ininya berbeda ya. Jadi nilainya berbeda. Itu kita lihat, kita Ctrl S. Nah, error ya. Nah, ini salah satu keuntungan kita pakai LED, nggak pakai var ya. Kenapa kita pakai LED, nggak pakai var itu karena kalau pakai LED itu satu variabel hanya bisa dideklarasikan sekali. Nah, di perintahnya ini artinya variabel angka itu sudah dideklarasikan atau sudah dibuat ya. Jadi kalau sudah dibuat di global scope, jadi itu nggak bisa dibuat lagi. Jadi cuma boleh dibuat sekali, tapi bisa diganti-ganti pilihannya. Nah, kalau seperti ini bisa. Jadi kita udah deklarasikan, deklarasinya tulisannya deklarasi variabel global scope ya. Nah, ini di sini diubah. Nah, ini bisa. Setelah kita deklarasikan sekali, cukup sekali deklarasi, diganti, kita Ctrl S. Nah, bisa berubah ya. Nah, tapi kalau udah masuk sini, udah masuk log, ini namanya ini namanya local scope ya, local block lah. Ini local block scope. Jadi block scope lokal ya kalau ada begini. Jadi dia beda sama global ya. Kalau global pengaruhi semuanya. Kalau local block scope ini hanya mempengaruhi kode yang dari sini ya, dari setelah dibuka kurung kerawal sampai ditutup kurung kerawal. Nah, sekarang di sini kalau di dalam local block scope ini kita bisa deklarasikan lagi. Nah, kita bisa deklarasikan lagi angka sama dengan misalkan 60. Misalkan 60 ya. Nah, jadi di sini udah kita deklarasikan di global scope, tapi di dalam local block scope kita deklarasikan lagi. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh kita deklarasikan lagi di dalam local block scope ini, bisa dideklarasikan lagi ya. Ini boleh nih. Jadi kita lihat. Nah, ini ya. Jadi angka pada global scope adalah 90 sama ya. Jadi ini yang keluar. Ini global scope nih masih pakai yang ini ya. Angka yang dirubah ini 90. Tapi begitu masuk sini, begitu masuk local scope ini, local block scope ini, nah, kita deklarasikan lagi. Lihat angka sama dengan 60. Nah, terus dia berubah. Berubah angka yang di sini. Jadi awalnya, jadi pada awal ketika program dijalankan, kita jalankan programnya, dia ngelihat ini. Di komputer ngelihat ini dulu, angka 70, oke. Kita deklarasikan angka dengan nilai 70. Setelah itu dia turun ke bawah, oh angkanya berubah. Oh, angka berubah jadi 90, oke. Jadi sekarang nilai angka itu 90, dikeluarin di sini 90. Nah, terus masuk lagi ke sini. Dia masuk lagi ke dalam local block scope ya, setelah melalui perintah if, ada local block scope, dia masuk lagi ke sini. Nah, di dalam local block scope ini komputer ngelihat, wah ini deklarasikan lagi angkanya. Dideklarasikan lagi, tapi dengan nilai 60. Jadi ketika ada perintah untuk mengoutput nilai ini, maka yang diambil adalah nilai yang pada local scope. Nah, sekarang kalau misalkan di luar nih, ini di luar. Jadi kita masuk local scope ini di sini, berakhir di sini. Nah, sekarang di sini keluar lagi. Sekarang kita keluarin lagi nih. Console.log angka akhir di luar pada global scope ya. Global scope. Ya, ini keluar ya. Setelah keluar local block scope adalah, ini kepanjangannya, angka akhir setelah, oh ini aja dia. Oke. Jadi angka akhir setelah keluar dari local block scope adalah, nah, ini kita kasih koma, nah, terus kita kasih variabel yang sama. Nah, ini angkanya ya, berapa angkanya? Jadi angka yang diambil bukan angka yang ini. Jadi ini keluar, setelah keluar dari local block scope ini, dia terus masuk lagi sini, ada perintah lagi untuk mengoutput variabel angka. Nah, nilai yang diambil adalah nilai yang pada, balik lagi nilai global, bukan yang nilai lokal ya. Kita lihat lagi. Nah, 90 ya. Jadi balik lagi ke awal. Jadi angka ini biar mudah lihatnya ya. Oke. Angka setelah keluar dari local block scope adalah, nah, 90 ya. Jadi pada global scope 90, terus dia masuk ke dalam blok pertama, dia menjadi 60. Setelah keluar dari if statement if, dia menjadi 90 lagi. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi global scope sama scoping di program komputer seperti ini.
Nah, block scope itu nggak cuman satu ini. Jadi di dalam block scope pun bisa kita bikin blok lagi. Misalkan ini dalam block scope ya. Terus di dalam kita bikin lagi nih, kita bikin lagi. Nah, kita bikin lagi nih namanya kalau dalam bahasa Inggris nested loop ya. Jadi nested scope. Jadi sini ada scope nih 1 2 ya. Jadi di sini lokal. Nah, di dalam lokal scope ini kita masukin lagi lokal scope. Nah, di sini coba kita deklarasiin lagi ya. Angka sama dengan misalkan 50. Sekarang kita keluarkan lagi log angka pada blok ke kita namakan 1A ya. 1A adalah koma angka. Nah, ini berarti pertama udah 70 diubah ke 90, masuk ke if diubahkan dari 60. Nah, masuk lagi ke dalam nih. Di dalam ini namanya nested ya. Nested scope ya, nested local block scope. Jadi di dalam ini ada ini lagi. Nah, di sini dirubah lagi dia. Angkanya dirubah menjadi 50. Nah, di sini keluarlah angka yang ini. Karena scope-nya udah berbeda lagi ya. Scope ini terus di dalamnya ada scope lagi. Sekarang kita lihat ya. Nah, jadi angka pada blok 1A adalah 50. Jadi baru lagi. Nah, itu enaknya pakai LED itu begitu ya. Jadi kenapa kita nggak pakai var? Karena kalau pakai var ya, ini kita namakan local block scope pertama. Ini local block scope di dalam scope pertama. Oke, jadi local block scope pertama, ini local block scope di dalam scope pertama. Ini harusnya di sini ya. Di sini begini. Oke. Nah, gini ya. Ini jadi dari sini ke sini ini global scope. Di sini ke sini global scope. Dari sini ke sini ini local block scope yang pertama. Ini local block scope yang kedua yang di dalamnya. Nah, ini bisa juga ya di dalam lagi. Bisa lagi kita bikin nih. Di sini misalkan if true, terus dalamnya dimasukin lagi let angka lagi bla 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 gitu ya. Angka. Nah, jadi di dalam ini ada local block scope, di dalam local block scope ada scope lagi, di dalam scope ini ada scope lagi. Nah, bisa kayak gitu ya. Jadi jumlah scope-nya itu bisa tidak terhingga ya. Ini bisa kita menapok. Intinya seperti itu ya. Jadi LED ini dia sangat bergantung kepada local block scope-nya, tergantung scope-nya. Jadi kalau misalnya dia global dia bisa dipakai semua. Kalau kita ingin berubah kita bisa deklarasikan lagi di scope yang ini. Nah, bedanya dengan var, kalau misalkan var di sini kan LED angka 50. Oke, LED angka 50. Jadi yang keluar di sini 90 ya. 90 karena dia nggak mengacu ke sini. Tapi diambil yang sini. Tapi diambil yang global scope. Tapi kalau di sini kita pakai misalkan kita bikin ini baru deh. var ya. Var. Jadi kita di dalam nih di dalam lokal scope nih, di dalam lokal scope yang 1A. var misalkan buah deh. Jangan buah ya. Uang deh, uang. Uang kita masukin 500 atau 5.000 lah, 5.000 ya. Nah, di sini ini bisa kita akses dia. Ini kita bisa akses uang. Nah, kita bisa akses uang. Kita Ctrl S. Nah, keluar ya uang 5.000 ya. Padahal ini kita bikinnya di dalam local scope. Padahal ini kita hanya ingin di sini yang keluar di sini global scope. Tapi kalau pakai var itu semuanya bisa diakses. Jadi kalian bikin variabel dimanapun itu pasti bisa diakses dimanapun. Nah, ini yang kekurangan var ini di sini ya. Kekurangan kita pakai sintaks var ini seperti ini. Nah, coba kita pakai LED. Kalau kita pakai LED di sini, kita Ctrl S. Nah, dia nggak keluar. Ya. Nah, inilah kelebihan. Salah satu kelebihan utama memakai LED ya, atau cons ya kalau misalnya konstanta. Tetap kalau kalian hanya ingin, ini aja deh.
kita coba ya, Pi misalkan sama dengan 3,14. Berarti nih konstanta ini cuma bisa deklarasi variabel cons hanya bisa dilakukan satu kali. Oke, jadi variabel constant itu sama ya dengan let, jadi cuma bisa dideklarasikan satu kali dan lebih. Jadi kalau let ini dia bisa berulang-ulang ya. Jadi bisa di sini, bisa di dalam scope ini, terus dideklarasikan lagi di dalam scope ini. Tapi kalau constant itu bahkan di global scope pun dia cuma bisa dideklarasikan sekali dan nggak bisa dirubah nilainya. So, kita rubah nilainya misalkan di sini 7,6 misalkan. Kita mau rubah nih konstan, tapi ini mau kita rubah di global scope. Ini pasti akan error nih. Kita lihat dulu ya. Oh, ini oke, ini kita hapus dulu deh. Ini tadi error ya. Jadi udah kebukti ya kalau let itu cuman bisa dipakai di dalam scope yang sama, kecuali di global scope baru bisa di semua blok ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kita konstanta Pi. Tapi Pi mau kita ubah ke 7,6. Nah, di sini kita keluarin ya. Jadi koma Pi. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, error ya. Assignment to constant variable. Jadi variable constant itu cuma bisa dideklarasikan sekali. Jadi kalau let ini bisa ya. Jadi let itu bisa diganti lagi angkanya di sini. Nah, kalau constant begini pun nggak boleh ya. Apalagi di dalam sini ya. Jadi di sini pun nggak boleh. Nah, ini kalau kita hapus dulu ya. Jadi constant itu cuma boleh sekali. Deklarasikan sekali. Nah, kita Ctrl S. Nah, keluar ya. Angka pada global scope adalah 90, yang ini. Terus 3,14 Pi ini. Jadi gitu ya, variabel. Jadi kita kedepannya menggunakan let sama cons. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang looping statement ya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Looping statement. Yang pertama itu tentang while loop ya. Looping statement, while loop. Jadi di sini saya kasih contoh aja ya. Let misalkan kita punya variabel nomor lah. Nomor sama dengan misalkan 3. Oke. Kita punya nomor. Jadi punya variabel nomor itu sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan let while. Nah, while ini itu perintah yang bekerja berdasarkan kondisi. Jadi ini perintah looping ya. Jadi mirip dengan if. Jadi kalau if sama dia sama seperti if ya, mirip-mirip dengan if. Jadi dia memiliki kondisi. Jadi kalau kondisinya ini terpenuhi, maka perintahnya ini akan dijalankan. Tapi kalau kondisi ini nggak terpenuhi, maka perintah ini akan diabaikan ya. Langsung ke bawah. Nah, sekarang contohnya aja kita kasih kondisi misalkan while nomor kurang dari misalkan 9. Ya, kurang dari 9 dan mirip juga dengan if. Jadi while ini dia punya scope. Jadi dia punya scope juga, local scope. Nah, dari sini dia punya blok kode. Jadi ketika kondisinya benar, ke program baris program yang di sini dan seterusnya sampai sebelum kurung scroll tutup ini akan dijalankan. Ini while misal yang sederhananya console.log nomor sekarang adalah ya kayak gitu ya. Contohnya nomor. Nah, ini dia benar ya. Ini benar. Nah, jadi 3 itu kurang dari 9, maka ini akan dijalankan.
jalankan, terus balik lagi ke atas dan balik lagi ke atas. Nah ini jadi masalah ya, soalnya kondisinya ini akan selalu benar. Jadi 3 kurang 9. Jadi kalau while itu dia muter. Begitu program ini selesai dan ketemu kurang-kurang awal, dia akan balik lagi ke atas. Dan ketika benar lagi, dia jalankan lagi, balik lagi ke atas. Ketika benar lagi, ini di print lagi, ketemu kurang-kurang awal, balik lagi ke atas. Dan seterusnya, nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Jadi while pengulangan while itu dia membutuhkan apa yang namanya kondisi yang berubah. Jadi jika kondisi awal tidak dirubah, maka akan terjadi apa yang namanya infinite loop. Artinya loopnya ini nggak akan selesai-selesai dan dia komputer akan terus-menerus mencetak nomor sekarang adalah 3, nomor sekarang adalah 3, terus ya. Nah ini kita coba ya. Ini bisa kita coba sekarang, tapi kemungkinan browsernya bisa crash ya. Oke, kita coba sekarang, Ctrl S. Nah, mau lihat nih. Ini angka ini itu jumlah pengulangan yang sudah dilakukan. Ini sampai 6.000, 7.000 pengulangan, 8.000 pengulangan, ya terus ya. Ini begini-gini aja nih. Nah, cara menghentikannya tuh terpaksa kita harus stop live server. Oh, nggak juga ya. Oke, kalau gitu kita terpaksa kita hapus ininya. Kita close. Dengan sangat terpaksa kita close. Oke, ternyata live server nggak menghentikan ini ya, program ini ya. Oke. Nah, jadi supaya nggak kayak gitu, ini kondisi awalnya kita rubah. Ini caranya seperti ini. Nomor nih, ini yang paling sederhana nih. Jadi kondisi awal ini nomor sama dengan 3 ini kita rubah. Nah, rubah plus misalnya. Jadi nomor plus ini sama dengan nomor tambah 1 ya. Jadi sini 3 ini dicetak ke sini, jadi 3 plus 1 4. Sekarang jadi nomor 4, ke sini lagi jalanin lagi 4, sini jadi 5. Setelah muter jadi 6, setelah muter lagi jadi 7, seterusnya ya, sampai dia 9. Jadi kalau di sini 9, maka ini nggak dijalankan dan dia otomatis keluar dari loop. Nah, kita coba sekarang. Ctrl S. Oh ya, tadi kita hentikan ya live server, kita jalanin lagi. Open WinLab server. F12 lagi. Nah, sini 3, 4, 5 ya, benar ya. Jadi pengulangannya tuh, kelemahan while ini harus ada perubahan kondisi. Nah, di sini dia. Kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada ini kayak tadi ya, crash. Oke, sekarang sekali lagi saya kasih contoh. Misalkan di sini saya punya buah lah. Buah sini saya kasih array ya. Jadi buah itu ada apel, jeruk, mangga. Oke, 3 aja cukup. Terus di sini while kita butuh, kita kasih variabel sederhana ya, i sama dengan 0. Oke. Di sini sementara i kurang dari nah, kita deteksi dari panjang array ini. Oke. Sekarang kita masukin kurang-kurang awal, kita masukin programnya console.log. Nama buahnya adalah misalnya kayak gini ya. Terus koma buah. Nah, ini kita kasih urutan i. Nah, ini indeks ya. Kita pelajari sebelumnya, ini indeks. Jadi sini akan mencetak nama buahnya adalah, lalu dia mengambil indeks dari array buah ini. Jadi kalau dia 0 diambil apel, kalau dia 1 diambil jeruk, kalau dia 2 diambil mangga. Nah, terus kita ubah, jangan lupa ya, kita ubah kondisinya. Jadi i plus. Oke, ini kita
Kita komen dulu biar nggak jalan. Sekarang kita Ctrl S. Nah, ini ya. Ini nama buahnya, jadi constant buah. Ini array. Ini variabel biasa ya untuk ini hampir semua program yang saya lihat nih pakai ini ya, i ya. Ini artinya inisial, tapi kalian bisa juga pakai A, B, C, terserah ya, apa kata juga boleh. Cuman di sini harus sama. Jadi ini sini variabel sini harus sama buat menguji variabel yang ini. Jadi buah leng ini panjangnya 3. Jadi sesuai arraynya ya. Jadi dia mengambil panjang dari array. Di sini 3, jadi i selama i-nya ini kurang dari 3, ini akan jalan terus. Nah ya, ini nilai i-nya ditambah di sini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Setelah ini kita belajar tentang teknik looping yang kedua ya. Itu namanya do while loop. Looping statement do while loop. Jadi sedikit berbeda ya sama while loop. Jadi saya kasih contoh aja. Ini masih pakai nomor ya. Misalkan nomor sama dengan 5. Nah, do ini dia diawali dengan kurung-kurung awal. Jadi perintahnya dia melakukan dulu program yang di sini. Setelah itu baru dia ke uji kondisi, evaluasi kondisi. Jadi misalkan di sini console.log angkanya sekarang adalah ya misalkan koma nomor. Lalu di sini baru kita evaluasi kondisinya dengan while. While dalam kurung nomor itu misalkan kurang dari 5. Oke, misalnya kayak gini ya. Oh, ini jangan 5 ya, nanti agak susah. Oke, 1 aja. Nah, baru di sini kita kasih kondisinya. Misalkan nomor plus. Nah, di sini kita bedanya dengan while loop yang sebelumnya. Di do while loop ini program yang di dalam scope ini minimal akan dijalankan sekali walaupun kondisinya tidak benar ya. Walaupun kondisinya itu tidak terpenuhi, maksud saya. Walaupun kondisi tidak terpenuhi, program ini akan menjalankan looping ini akan menjalankan programnya minimal 1 kali. Jadi kalau misalkan nomor ini salah ya, jadi while-nya salah. Misalkan di sini kita coba 10 lah. Nah, ini kan kondisinya salah ya. Tapi dia tetap akan dijalankan sekali. Jadi program ini akan dijalankan minimal sekali walaupun salah ya. Jadi kalau salah, dia akan dijalankan sekali. Tapi kalau benar mungkin dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, jadi kita Ctrl S. Nah, angkanya sekarang adalah 10. Nah, dia nggak jalan lagi nih. Jadi dari atas ya. Pertama kita dari atas. Kita deklarasikan variabelnya nomor sama dengan 10, oke. Nah, kita masuk ke pengulangan. Statement pengulangan do. Nah, di sini dijalankan program ini ya, kita jalankan program ini ya, keluarin di sini. Terus nomornya ditambah 1, 11 ya. Nah, baru dimasukin ke kondisi. Nah, kalau kondisinya salah, dia akan keluar total. Jadi keluar dari do-nya ini. Tapi kalau kondisinya benar, dia akan balik lagi ke atas. Nah, kita coba ya. Kita coba misalkan ini 1. Nah, jadi ini kondisinya benar nih sekarang. Jadi kondisinya benar. Nah, jadi ya. Nah, 1 masuk ke sini, cetak nomor 1. Di sini tambah 2. Nah, kondisinya benar, balik lagi ke atas. 3, balik lagi ke atas. 4, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita Ctrl S. Nah, kayak gini ya. Nomor 1. Angkanya 1, di sini jadi 2, kondisinya sesuai, masuk ke atas lagi, print lagi 2, ditambah jadi 3,
kondisinya masih sesuai, balik lagi ke atas dan seterusnya sampai 4. Ketika dia 4, di sini jadi 5. Jadi nomor 4 di sini nomor plus 1 jadi 5. Nah, di sini udah nggak sesuai nih, dia langsung keluar. Jadi gitu ya. Jadi oke, di sini aja ya. Jadi looping statement do while ini akan memastikan jika program akan dijalankan minimal 1 kali, tergantung ya, tidak tergantung sih bahasanya apa ya, jadi tidak tergantung dari kondisinya. Oke. Mengartikulasikan ini agak susah. Ya pokoknya gitu ya. Jadi kalau pakai do while, jadi programnya akan dijalankan sekali, minimal 1 kali. Kalau while ini kan sebelumnya dia harus sesuai di kondisi. Kalau kondisinya nggak sesuai, dia tidak akan jalan. Tapi kalau di do while loop sesuai tidak sesuai, dia akan dijalankan minimal 1 kali. Jadi itu aja bedanya. Ini di beberapa program cukup penting ya. Jadi kalaupun salah itu akan dijalankan sekali. Jadi ada yang kayak gitu ya. Jadi misalkan kita butuh program yang harus dijalankan. Jadi program yang harus dijalankan, entah bagaimana kondisinya ya, entah kondisinya benar atau salah, kita butuh bahwa program ini berjalan, bahwa program yang kita tulis itu jalan sekali. Nah, kita pakai teknik pengulangan seperti ini, do while loop. Oke, yang terakhir sekarang looping statement yang terakhir itu for loop ya. For loop. For loop. Oke. Nah, for loop ini dibanding pengulangan yang lain nih cukup sering ya. Jadi saya kasih contoh aja ya. For misalkan i sama dengan let i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 10 titik koma i plus. Oke, terus kita kasih kurung kurawal, kita kasih scope. Oke, jadi bentuk sederhananya seperti ini ya. Ini saya kasih penjelasan di atasnya. Jadi for, nah dalamnya ini kondisi, variabel awal. Oke, variabel awal titik koma, terus evaluasi kondisi titik koma, terus perubahan variabel. Oke. Terus titik koma. Oh, ini kurung kurawal ya. Titik koma. Oke, ini saya jelasin sebentar. Oh, ini nggak ada ini ya. Nah, gini. Jadi for ini pengulangan ya, sama kayak while sama do while loop. Nah, di sini di dalam kurungnya ini kita pertama, jadi ada tiga ekspresi ya namanya. Ekspresi atau parameter lah. Ya, di sini 1, 2, 3. Oke. Ini biar besar nih, 1, 2, 3. Nah, yang pertama ini kita deklarasi variabel awal. Ini variabel awal ya. Jadi let, kita deklarasi variabel let. Jadi i-nya nama variabelnya, 0 ini nilainya. Lalu titik koma. Nah, terus di sini kita tulis evaluasi kondisi. Nah, i kurang dari 10. Nah, jadi kalau nanti di dalam program ini i-nya itu sama dengan atau lebih dari 10, berarti dia akan keluar dari pengulangan ini, statement pengulangan ini. Lalu di sini ada perubahan variabel. Nah, i++ jadi i sama dengan i+1. Jadi variabel yang ini itu dirubah tiap kali
loopingnya selesai. Jadi setiap kali diulang sampai ke sini, nah variabelnya berubah dari 0. Ini yang pertama 0. Setelah sampai bawah, i-nya berubah jadi 1. Terus diulang lagi, setelah sampai bawah lagi, i-nya jadi 2, ulang lagi jadi 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kasih contoh aja biar gampang. Console.log nilai ya, nilai angka sekarang adalah kayak gitu ya, i. Nah, di sini kita mau tahu nilai i-nya, jadi kita taruh di sini variabel i, titik koma. Ini biar nggak susah nih, dipisah aja lah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kita mau keluarin di konsol. Oke, kita Ctrl S. Nah, keluar ya. Jadi nilai awal 0. Nilai awal 0, kondisi kurang dari 10. Jadi kalau nilai awalnya 0, oke, enggak, maksud saya deklarasi 0 ya. Nah, terus dilihat di sini. Setelah deklarasi, kita lihat di sini apakah nilai variabelnya itu memenuhi kondisi ini. Jadi di sini kondisi terpenuhi ya. Kondisi terpenuhi, dijalankan programnya. Nah, setelah programnya jalan, baru ini dijalankan. Jadi ini mirip while lah, mirip while loop, tapi dijadiin satu gitu loh ya. Dijadikan satu. Jadi kalau kita while itu kan ini deklarasi di luar, terus yang di dalam while-nya cuman ini aja, terus ininya juga ditaruh di dalam scope programnya, dalam kode blok programnya. Nah, dengan for loop ini semuanya kita jadikan satu. Jadi dari deklarasi variabel, terus evaluasi kondisi, sama perubahan variabel itu jadikan satu di dalam kurung ini, dalam kurung ini. Nah, kita lihat sini 0. Pertama nilai 0 sesuai kondisi, maka dijalankan. Jalankan ini ke print. Begitu sampai sini, dia ditambah lagi nih i-nya. I-nya plus. Jadi i tambah 0 tambah 1 itu 1. 0 tambah 1 masuk lagi ke sini. Nah, di sini terpenuhi lagi, dijalankan lagi. Setelah program selesai, baru ditambah lagi 1 menjadi 1. Jadi 2 masuk lagi ke sini. Jadi di sini 2 kurang dari 10 dan seterusnya gitu ya. Akhirnya jadi sampai sini. Jadi kayak gini. Ya, jadi lebih apa ya namanya ya? Lebih efisien ya penulisan dengan for loop ini. Jadi kalau while itu satu-satu, kalau ini dia bisa dimasukkan ke dalam satu baris. Oke, sekarang kita coba yang agak lebih sedikit lebih kompleks ya. Misalkan kita punya cons ya, cons buah aja lah ya. Buah, kita mau bikin array nih. Sekarang kita mau bikin array. Buah itu terdiri dari misalkan jeruk ya, jeruk, terus apel, terus pisang, terus mangga ya. Oh, ini harus string. Misalkan mangga, terus semangka lah ya, semangka. Oke. Nah, kita punya 5 buah nih. Nah, sekarang kita ini kita biar nggak bingung kita. Oke. Nah, baru kita masukkan ke for loop. Oke, kita tulis let i sama dengan 0. Oke, titik koma. Nah, di sini di kondisi ini sama seperti contoh pengulangan sebelumnya. Oke. Jadi di sini i kurang dari buah dot length. Jadi nilai kondisinya ditentukan dari panjang array yang kita bikin ini barusan ini. Ini buah length ini. Nah, satu lagi titik koma i plus. Nah, ini memastikan bahwa variabel yang awal ini akan berubah di setiap pengulangan. Kita taruh kurung kerawal, enter. Nah, di sini baru kita keluarkan ya. Kita coba keluarkan di konsol.
sekarang ada buah. Oke, kayak gini aja lah ya. Jadi kalimatnya seperti itu aja. Koma. Nah, di sini baru kita ambil lewat indeks. Jadi buah kita pakai indeks i. Nah, kayak gini ya. Jadi sama seperti contoh ini, kita deklarasi i-nya sama dengan 0, nilai inisial lah. I sama dengan 0. Ini cuman untuk dalam pengulangan ini ya. Jadi deklarasi variabel ini khusus untuk blok scope yang di sini. I sama dengan 0. Lalu kemudian evaluasi kondisinya jadi pengulangan ini akan terus dilakukan selama i kurang dari buah dot length. Jadi selama kurang dari panjang array ini. Jadi panjang array ini 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. 5. Jadi selama i kurang dari 5, dia akan terus jalankan. Nah, di sini nilai i-nya akan ditambah. Oke. Nah, di sini console log sekarang ada buah. Nah, buahnya ini akan berbeda-beda ya. Jadi kalau i-nya 0, dia akan buah jeruk. Kalau dia i-nya 1, dia jadi apel. Kalau i-nya 2, dia jadi pisang dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita coba, kita Ctrl S. Nah, kayak gini ya. Sekarang ada buah jeruk. Nah, ini berarti ini 1. Ini 0. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jeruk, apel, pisang, mangga, semangka. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi contoh sederhananya, contoh sederhana pemakaian pengulangan for loop seperti ini ya. Satu lagi yang mau saya kasih contoh mungkin oke, misalkan kayak gini. Jadi ada sintaks baru yang mau saya kasih tahu ya, continue. Misalkan if di sini kita taruh if buah i itu sama dengan misalkan sama dengan pisang lah ya, pisang. Oke, terus di sini kita break. Jadi kalau dia selama pengulangan ya, ini break ini tadi sudah kita coba di switch case ya, switch case statement ya, itu conditional statement ya. Nah, di sini juga bisa dipakai di sini dalam for. Jadi kalau dia ngulang sekarang, ngulang. Jadi pertama kan jeruk di print, apel di print. Nah, tapi begitu dia nilai buah i-nya ini jadi pisang, oke. Jadi begitu nilai ini jadi pisang, sebelum di print, dia akan keluar dari for loop ini. Dia akan keluar langsung. Jadi sama kayak switch case statement yang sebelumnya ya. Dia akan keluar total ya. Keluar total bukan hanya keluar dari if-nya ini ya, tapi keluar langsung dari statement pengulangan ini. Kita coba ya, Ctrl S. Nah, jadi begitu dia apel, di sini apel, terus ditambah 1 ya, ditambah 1, terus jadi pisang. Nah, begitu buah i-nya itu dengan pisang, dia akan keluar. Nah, tapi kalau misalkan ini ditaruh di bawah, Ctrl X ya, ini kita taruh di bawah. Nah, berarti dia akan di print dulu nih. Jadi kalau misalkan buahnya pisang, oke, ikut di print ya. Ini sampai pisang. Nah, begitu sampai sini, dia akan keluar. Jadi di sini jeruk, apel, pisang, setelah itu dia keluar. Jadi mangga, semangkanya nggak ada. Oke, kita lihat. Nah, itu ya. Jadi break itu dia keluar total. Perintah break ini keluar total dari looping statement ini, ya, perintah loop ini. Oke. Ada satu lagi yang belum jadi break ini, saya kasih ini deh. Kasih tunjuk perintah break akan mengeluarkan flow aliran program ya, aliran program dari
dari pengulangan ya. Jadi perintah break akan mengeluarkan perolehan program dari pengulangan. Nah, ada lagi satu pasangannya, pasangan break ini namanya continue. Jadi misalkan if buah i, oh salah nih, oke, ini, nah ini sama dengan misalkan apel, oke, apel, sekarang apel, oke, apel, terus kita kasih kurung kurawal, nah continue, ya. Nah, perintah ini artinya ketika dia buahnya apel, dia akan melanjutkan ke looping sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini ya, ini saya taruh di bawah lagi, Ctrl X, ya biar kelihatan bedanya. Oke, ini V kita taruh sini ya. Jadi ketika dia ngulang, oke, pertama looping pertama ya 0, di sini 0, buah lainnya berarti di sini buah i-nya 0 ya. Buah 0 itu jeruk ya. Ini jeruk. Nah, jeruk sama dengan apel kan enggak ya, berarti masuk sini sekarang ada buah jeruk. Nah, terus berubah lagi i-nya. I-nya berubah jadi 1. 1 itu apel ya. Nah, begitu sampai sini, begitu buahnya ini, buah 1 ini sama dengan apel, dia akan continue. Continue itu maksudnya ini di skip. Nah, ini di skip nih. Ini di skip. Jadi perintah ini men-skip perintah sesudah ini. Jadi di skip, masuk lagi ke looping yang selanjutnya. Jadi nanti yang keluar itu jeruk, pisang, mangga sama semangka. Jadi apelnya nggak ada. Oke. Jadi kita lihat aja ya. Kita Ctrl S. Nah, kayak gini ya. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, jadi perintah continue ini berbeda sama break ya. Kalau break itu keluar total, kalau continue itu dia men-skip 1 kali ya, di skip 1 kali khusus untuk nilai variabel yang ini. Oke, jadi perintah continue akan men-skip ya. Men-skip, gimana sih tulisannya men-skip gini? Men-skip, saya nggak tahu bahasa Indonesia men-skip ya, pokoknya begitu ya. Men-skip 1 kali looping khusus untuk nilai yang ditentukan. Oke, pokoknya definisinya seperti ini ya. Jadi dia akan skip 1 kali looping khusus untuk nilai yang ditentukan. Nah, kita di sini tentukan apel nih. Nah, begitu ketemu apel, jadi dia berhenti sampai sini, dia balik lagi ke atas. Oke. Jadi ini ngulang, oke. Sekarang kita contohnya mangga ya, biar agak jauh. Mangga. Oke ya. Jadi ini looping, oke, jeruk keluar, apel keluar. Jadi kalau jeruk ini nggak dijalankan karena nggak mangga, di print. Terus apel ini nggak sama, berarti dicetak juga di konsol. Pisang, nah pisang nggak sama dengan mangga, berarti ini dicetak juga. Lalu masuk ke mangga. Nah, begitu ketemu di sini mangga, dia sama ya, dia sama mangga, ketemu continue. Nah, ketika ketemu continue, maka semua program yang di bawah itu akan di skip balik lagi ke atas. Di skip balik lagi ke atas, ditambah jadi sekarang semangka nggak sama dengan mangga, masuk semangka. Jadi yang di skip itu yang program ini ketika nilai variabelnya itu mangga. Oke, kita buktikan ya. Kita Ctrl S. Nah, gini ya. Karena buah jeruk masuk, apel masuk, pisang masuk, mangganya nggak ada. Tapi langsung ke semangka. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi di for loop statement ini ada tambahan continue. Jadi kalau break ini bisa dipakai di if ya, bisa dipakai di if, bisa dipakai di switch case. Pokoknya untuk kurung kurawal yang seperti ini, untuk keluar dari kode blok, untuk keluar dari local scope, kita bisa langsung pakai break, langsung keluar dari looping. Tapi kalau di pengulangan seperti ini, kita ingin men-skip
nilai-nilai tertentu. Jadi nilai tertentu pengen kita skip, kita pakai continue. Jadi kita nggak mau loopingnya tuh berhenti. Kalau break ini kan kita ingin loopingnya tuh langsung berhenti total. Tapi kalau kita ingin loopingnya masih jalan, cuman untuk melewati atau men-skip satu atau dua nilai yang tertentu yang kita tentukan, itu kita pakai perintah continue. Ini bisa ditaruh dua, jadi bisa ditaruh sini if buah sama dengan semangka, jadi yang di skip tuh mangga sama semangka, itu bisa ya. Kita pakai continue, jadi kita loopingnya masih jalan, pengulangannya masih jalan, tapi ada nilai tertentu yang kita lewatin. Oke, jadi intinya seperti itu ya looping ya. Oke, jadi gitu ya statement looping. Jadi pertemuan kali ini cuma sampai sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan metode.